Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulani Kusmawati dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat penelitian kuantitatif yang diambil dari materi atau buku Alan Brightman. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas yakni tentang terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, langkah utama penelitian kuantitatif. Yang kedua, konsep dan ukurannya. Yang ketiga, reliabilitas dan validitas. Yang keempat, keasikan utama peneliti kuantitatif. Dan yang kelima, kritik penelitian kuantitatif. Untuk yang pertama yang kita bahas yakni pengertian langkah utama penelitian kuantitatif, yaitu merupakan sebuah gambaran umum yang ideal dari proses penelitian kuantitatif. Untuk tahapan dari penelitian kuantitatif, kami ada 11 tahapan. Yang pertama adalah merumuskan teori atau menentukan teori. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, menyusun desain penyuluhan. Yang keempat, membuat rancangan ukuran konsep. Yang kelima, yakni melakukan pemilihan lokasi penelitian. Yang keenam, memilih subjek atau responden penelitian. Yang ketujuh, mengelola instrumen penelitian atau mengumpulkan data. Yang kedelapan, yakni mengolah data. Yang kesembilan, menganalisa data. Dan yang ke-10, membuat kesimpulan. Yang terakhir, yakni menuliskan kesimpulan yang sudah kita buat. Untuk kesesuaian kesesuaian langkah utama dengan fakta di lapangan itu terdapat 3 permasalahan. Yang pertama, yakni terdapat perbedaan awal dalam menentukan hipotesis, yakni terdapat peneliti yang menunjukkan hipotesis itu disimpulkan dari teori dan kemudian diuji. Untuk yang kedua, yakni terdapat peneliti yang tidak memerlukan spesifikasi hipotesis tersebut dan memakai teori itu bertindak secara longgar sebagai perangkat dalam pengumpulan data peneliti sosial. Kemudian yang ketiga, yakni langkah selanjutnya itu sudah sesuai dengan urutan, tetapi terjadi putaran umpan balik dari langkah 11 kembali ke langkah 1. Untuk langkah utama menyarankan pendekatan deduktif dan induktif, yakni untuk pendekatan deduktif itu menunjukkan sebuah perubahan yang luas terhadap hubungan antara teori dan penelitian yang diambil. Untuk konsep dan ukuran. Untuk konsep sendiri adalah pengertiannya sebuah kategori untuk ide dan observasi, dan untuk ukuran ialah bagian dari proses pengamatan yang menunjukkan besaran suatu objek. Pentingnya pengukuran bagi peneliti kuantitatif itu ada 3, yakni yang pertama, pengukuran memungkinkan untuk menggambarkan perbedaan secara tepat. Yang kedua, yakni pengukuran dapat memberikan tolok ukur atau perangkat yang konsisten. Yang ketiga, yakni pengukuran memberikan dasar pemikiran yang lebih tepat. Perbedaan ukuran dan indikator itu sebenarnya berbeda atau berbeda jauh, yakni ukuran sendiri ialah bagian dari proses pengamatan yang menunjukkan besaran suatu objek. Untuk indikator ialah acuan yang digunakan sebagai dasar untuk melihat perubahan pada objek yang diteliti. Untuk pendekatan multi indikator ini terdapat 3 manfaat, yakni yang pertama, akan benar dalam mengklasifikasikan banyak individu jika dibanding hanya dengan menggunakan 1 indikator. Kemudian yang kedua, yakni dapat menangkap beberapa konsep yang mendasarinya. Kemudian yang ketiga, dapat membuat perbedaan atau perbandingan dengan jelas. Selanjutnya, yakni validitas dan reliabilitas. Untuk validitas sendiri adalah dengan reliabilitas itu kita melihatnya tampak sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kemudian keandalan suatu ukuran. Apa sih keandalan suatu ukuran itu? Keandalan suatu ukuran adalah suatu konsistensi tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap konsep pengukuran. Di sini ada 3 subbahasan. Yang pertama, yakni stabilitas diperlukan oleh peneliti kuantitatif agar suatu ukuran dapat stabil dari waktu ke waktu sehingga sampel yang kita dapat itu tidak fluktuatif atau berubah-ubah. Yang kedua, yakni keandalan internal, ini berupa keterkaitan skor antara satu indikator dengan indikator yang lain. Kemudian yang ketiga, yakni konsistensi antar pengamat. Ini merupakan keandalan itu
diperlukan ketika banyak penelitian subjektif yang muncul ketika observasi dan dilakukan lebih dari satu pengamatan. Untuk arti dari validitas mengasumsikan reliabilitas dan sebaliknya, untuk validitas mengasumsikan reliabilitas itu adalah suatu instrumen yang valid, itu maka sudah tentu reliabel atau konsisten. Tetapi jika reliabilitas mengasumsikan validitas, yaitu suatu instrumen yang reliabel atau konsisten, itu belum tentu valid. Untuk kriteria utama dalam mengevaluasi validitas pengukuran, yakni ada 4 subbahasan. Ya, yang pertama harus mencerminkan konsep yang bersangkutan. Yang kedua, yakni dalam pengukuran itu harus memperhatikan faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan ketika melakukan pengukuran tersebut. Yang ketiga, kita dapat memperkirakan masa depan atau berubahnya nilai suatu ukuran sebagai kriteria yang digunakan untuk mengukur validitas baru. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, membandingkan suatu ukuran dengan konsep ukuran yang sama tetapi dikembangkan dengan metode yang berbeda. Untuk keasikan utama peneliti kuantitatif ini adalah merupakan mencerminkan keyakinan yang berdasar secara epistemologis tentang pengetahuan yang dapat diterima. Untuk keasikan utama peneliti kuantitatif terdapat 4 subbahasa. Yang pertama yakni pengukuran, suatu ciri khusus yang dilakukan oleh peneliti kuantitatif dengan perhatian khusus terhadap validitas dan reliabilitas. Kemudian yang kedua, hubungan sebab akibat. Ini dalam artian peneliti kuantitatif jarang hanya menggambarkan bagaimana hasil dari suatu penelitian kuantitatif, tapi mereka lebih berfokus pada proses untuk memperoleh hasil tersebut. Ini dikenal dengan istilah hubungan sebab akibat. Kemudian generalisasi, yakni peneliti kuantitatif sering prihatin jika temuannya tersebut disimpulkan secara umum di luar batas konteks tertentu. Kemudian untuk replikasi atau yang terakhir, dapat mereproduksi suatu eksperimen antara satu sama lain yang penting dilakukan jika ada kemungkinan kurangnya objektivitas dan nilai-nilai dari peneliti. Kemudian kritik penelitian kuantitatif. Dengan fondasi epistemologis dan ontologis, peneliti kuantitatif mendapatkan banyak kritik terutama dari eksponen penelitian kualitatif. Ini merupakan pengertian dari kritik penelitian kuantitatif. Kemudian untuk permasalahan yang muncul, terdapat 4 permasalahan. Yang pertama yakni peneliti kuantitatif masih gagal dalam membedakan orang dan institusi sosial dari dunia alam. Kemudian yang kedua yakni proses pengukuran memiliki arti presisi dan akurasi yang palsu. Yang ketiga tergantung pada instrumen dan prosedur, dapat menghalangi hubungan antara penelitian dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir atau yang keempat, analisis hubungan antar variabel itu dapat menciptakan pandangan statis tentang kehidupan sosial independen yang ada di masyarakat. Kemudian sentralnya adopsi model penelitian ilmu alam oleh peneliti kuantitatif. Ilmu pengetahuan alam itu tidak akan sesuai jika diterapkan pada ilmu sosial, sehingga pendapat Scott tidak disetujui oleh peneliti ilmu sosial yang berhubungan dengan sentral positivisme, yakni menutup semua kemungkinan perbedaan yang ada di antara dunia sosial dan alam. Untuk pertanyaan terakhir yakni mengapa peneliti sosial terkadang tidak menguji validitas dan reliabilitas ukuran yang mereka terapkan? Alasan utamanya adalah faktor biaya dan waktu yang dihabiskan, dan peneliti cenderung peduli dengan masalah substansi dan kurang antusias dalam pengembangan yang diperlukan untuk menentukan kualitas suatu pengukurannya yang lebih menyeluruh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum.